Shalom saudara-saudara. Shalom. Kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita mau angkat pujian yang mengatakan bahwa Tuhan adalah yang setia Tuhan. Boleh tepuk tangannya ya. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Masih semangat? Masih? Katakan haleluya. Kita katakan Hosana. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesiapan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku digerakkan.
Dan sumber kekuatan di sana kau nyatakan isi hati dan rindu.
kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman, adik-adik. Iya. Shalom. Shalom. Arahkan pandangan kita ke depan. Mari kita siapkan pendengaran kita dan mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Siapa yang hari ini siap dengar firman Tuhan? Hari ini berarti siap menerima sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru itu berarti harus bagaimana? Gak tahu ya, sesuatu yang baru itu kan diterima nih. Nanti kalau ada hal yang baru dan ternyata itu mengkoreksi diri atau ternyata itu jadi saran buat diri kita atau itu mungkin jadi kritik buat diri kita, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Memperbaiki diri kita. Karena firman Tuhan bilang bahwa firman Tuhan dalam Alkitab itu ada firman yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu adalah cermin. Jadi saat siang hari ini mari kita bercermin, bukan cuma kalian tapi kakak yang di depan juga akan bercermin dan akan mengkoreksi diri pribadi. Jadi bukan berarti kakak yang menyampaikan sudah lebih baik daripada kalian, enggak. Tapi kakak juga perlu untuk dikoreksi. Oke, hari ini kita akan belajar dari Yosua. Tahu siapa yang di sini tahu Yosua? Tahu? Kalau dalam Alkitab ada yang kenal siapa Yosua? Bukan. Siapa Yosua? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Ini gimana? Ini sekolah minggu nggak? Lulus sekolah minggu nggak ini? Lupa. Tapi lulus sekolah minggu nggak? Lulus. Siapa di sini yang lulus? Ya kak, usianya udah lulus. Karena secara usia udah nggak masuk sekolah minggu lagi, jadi lulus aja lah kak. Nah ini ya, kakak kasih tahu Yosua itu kan tahu lagu ini nggak kalau lagi sekolah minggu? Yosua panglima Israel. Nggak tahu lagu itu? Hancurkan kota benteng Yeriko, tiup nafiri dan bersoraklah, hancurkan kota benteng Yeriko. Itu nggak tahu lagu itu? Serius? Gak ada yang tahu lagu sekolah minggu itu? Oke, berarti kalian pertama kali akan nyanyikan itu buat kalian, gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Oke, oleh karena itu kita sama-sama belajar tentang Yosua ya. Siapa itu Yosua? Kita akan belajar hari ini. Walaupun kalian nggak tahu, belum tahu, oke nggak apa-apa. It's okay kata Tuhan. Yang penting hari ini siap buka telinganya lebar-lebar, buka pikiran, buka hati kita yang baik untuk dengar firman Tuhan. Oke, kita belajar apa ini? Responsibility apa? Tanggung jawab. Oke, sama-sama kita bilang Tanggung jawab. tanggung jawab. Udah tahu ya? Tahu artinya tanggung jawab? Tahu. Apa artinya tanggung jawab? Tanggung jawab. Iya, tanggung dan jawab kak. Jadi aku bagian jawabnya, nanti kakak bagian yang menanggungnya ya, gitu kan? Ada yang kayak gitu kan kalau bercandaan ya. Tahu nggak arti tanggung jawab itu apa? Apa? Sikap hati yang mau merespon sesuatu dengan setia dan taat. Ya, tanggung jawab itu ketika kita mau merespon sesuatu. Ya, karena kan responsibility. Jadi respon dan ability. Jadi kesanggupan kita untuk merespon sesuatu. Nah, saat hari ini segala sesuatu itu perlu direspon. Artinya segala sesuatu itu akan perlu dipertanggungjawabkan. Perlu tanggung jawab. Jadi bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan aja. Nih, jadi bukan artinya juga dianggapnya serius juga, enggak. Maksudnya kita belajar sama-sama ya bahwa respon itu adalah sikap hati. Nih, sikap hati. Jadi kalau ada orang dengan orang, kamu mah nggak bertanggung jawab. Nah itu pernah dengar nggak kayak kata kalimat seperti itu? Pernah ya? Kamu mah nggak pernah bertanggung jawab. Kamu mah sebagai KM nggak tanggung jawab. Kamu mah sebagai bendahara nggak tanggung jawab. Ada yang pernah kayak gitu? Kamu mah sebagai seksi kebersihan gak tanggung jawab gitu kan, misal jadi nggak bisa ngatur teman-teman nih jadwal biasanya apa namanya piket ya, ada piket kebersihan.
nggak tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab tuh? Ngerti nggak sih bahwa tanggung jawab itu sebenarnya sikap hati kita untuk kita tuh merespon sesuatu yang kita lakukan itu dengan setia, dengan sepenuh hati kita, dengan taat, dengan setia. Tahu nggak setia itu apa? Setia itu tuh konsisten. Nah, kalau orang yang setia, kalau konsisten itu pasti butuhnya apa? Tekun, dilakukan setiap tergantung kebutuhannya. Misal, kalau misalkan sebagai seksi kebersihan di sekolah, ngatur ke teman-temannya hari Senin siapa yang bagian piket, gitu kan ya? Seksi kebersihan ya. Dicek teman-temannya bener nggak udah piket, gitu kan? Nah, jadi itu dilakukan setiap apa? Setiap Senin sampai Sabtu. Minggu kan nggak mungkin piket di sekolah ya, kan libur. Misal seperti itu. Jadi tergantung tanggung jawabnya dilakukan dengan setia, artinya dengan tekun. Nah, kita mau belajar kemarin itu ngomongin tentang talenta, betul ya? Nah, kalau talenta yang Alkitab tulis itu yang pernah Kak Yayu bilang itu adalah apa? Satuan mata uang. Ya, satuan mata uangnya ada yang ingat nggak? Kak agak lupa nih, sekitar berapa? Tapi kalau itu tuh satu talenta itu nilainya sama dengan 100 hari upah kerja orang pada zaman Yahudi. Ya, satu talenta itu sama dengan upah 100 hari kerja satu pekerja pada zaman orang Yahudi. Ya, kemarin seperti itu sampai berapa? Ada sampai miliaran nggak sih kalau nggak salah? Kalau nggak salah gitu ya. Ingat nggak waktu ibadah online? Sama Kak Yayu tadi dijelasin. Kalau enggak, buka lagi deh Instagramnya remaja kan ada slide khotbahnya di situ dijelasin. Jadi kita belajar juga bahwa jadi talenta itu tuh pada zaman itu satu mata uang, tapi talenta pada zaman ini tuh bakat katanya. Bakat apa? Bakat alam. Bener nggak? Jadi bakat alam itu adalah artinya dari sejak dia lahir dia tuh punya bakat gitu. Jadi punya bakat misal dalam hal bermain musik gitu. Jadi ada orang bermain musiknya misal menyanyi. Ada orang dari kecil umur 2-3 tahun dia udah pintar nyanyi. Udah ngerti nada. Jadi kalau dia nyanyi itu pasti dia bisa ngikutin penyanyi aslinya misal. Jadi dia nggak fales gitu. Kuncinya nggak lari. Jadi persis banget yang seperti yang penyanyi asli nyanyiin seperti itu. Nah itu adalah bakat alaminya dia. Pada saat ini kita ngomongin talenta itu seperti itu. Ya, paham ya? Ya. Tapi kita nanti belajar dari sisi yang lain ya. Nah, kalau kita sebagai pelajar, kita nih kan hampir semua ini pelajar ya, betul? Pelajar. Kita sekarang semua sini pelajar. Punya tanggung jawab nggak? Punya. Tanggung jawabnya apa? Belajar. Apalagi? Mengerjain tugas. Apalagi? Ya udah di depan ya ditulis jadi gampang. Kalau nggak ditulis saya nggak tahu deh. Iya, benar. Tahu nggak bahwa pendidikan yang kalian sedang jalani, kalian sekolah semua kan? Ada yang nggak sekolah? Yang sudah lulus artinya pernah sekolah ya? Benar nggak? Kalian sekolah semua kan? Kita di tempat ini pernah sekolah dan ada yang sedang masih menjalani sekolah, betul? Betul. Itu tuh adalah pendidikan yang dari Tuhan dikasih ke kita. Lewat siapa? Lewat orang tua kita. Jangan pikir pendidikan itu ya memang di Indonesia wajib belajarnya 9 tahun Kak. Jadi memang anak keluarga Indonesia pasti pasti sekolah. Enggak juga. Banyak orang Indonesia yang enggak sekolah. Banyak orang Indonesia yang enggak sekolah. Karena apa? Enggak mampu secara keuangan, enggak mampu secara ekonomi. Kalau misalkan sekolahnya gratis dari pemerintah, nggak mampu beli buku mata pelajarannya, nggak mampu bayar untuk fotokopian dan segala macamnya, nggak mampu untuk beli seragam, nggak mampu beli sepatu dan segala macam. Sekolah itu bukan cuma ngomongin SPP. Sekolah itu bukan ngomongin SPP, ada banyak biaya yang perlu ya perlu biaya lah yang
lain selain SPP. Artinya kalau kalian sekolah, sampai saat ini kalian masih sekolah, walaupun mungkin sekolahnya orang tua kalian sampai banting tulang, sampai misalkan mencucurkan darah nyari uangnya untuk sekolah, tapi kalau kalian masih sekolah, artinya Tuhan masih percayakan kepada kalian pendidikan. Jadi pendidikan itu tuh dari Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada kita semua di tempat ini. Nah, waktu Tuhan berikan pendidikan, respon kita apa nih? Kan nih dikasih sekolah, responnya apa? Karena perlu bertanggung jawab. Dikasih pendidikan, dikasih sekolah, dikasih jabatan sebagai seorang pelajar, kan? Nah, sebagai seorang pelajar, apa sih tanggung jawabnya? Apa sih respon yang perlu kita ambil sebagai seorang pelajar? Yang pertama, perlu belajar. Bayangin kalau kamu seorang pelajar tapi gak pernah belajar. Guru itu punya tanggung jawab juga nih ngajarin kita di sekolah. Pengetahuannya datang. Pengetahuannya ada nih, tiap ada yang sekolah daring, ada yang luring misalnya ya. Kan guru ngajar sama kita. Mereka juga punya tanggung jawab menyampaikan pengetahuannya, menyampaikan pengajarannya sama kita. Nah, respon kita apa nih dari guru yang ngajarin kita? Mau belajar lagi nggak? Mau mengulang lagi nggak apa yang guru kita sampaikan sama kita? Itu tanggung jawab. Artinya kamu sudah belajar bertanggung jawab pada statusmu sebagai pelajar. Terus nggak cukup belajar, ada tugas yang dikasih sama guru. Dikerjakan apa enggak? Respon hati kita mau mengerjakan atau mau didiamkan aja itu tugasnya. Respon hati kita, aku mau diamkan aja. Kalau kamu diamkan aja, tugasmu nggak diisi, kamu nggak dapat nilai. Itu kamu tidak bertanggung jawab. Tapi ketika ada tugas datang dikasih sama guru, kamu punya respon sikap hati, oke, saya mau tugas ini dikerjakan. Dari soal nomor 1 sampai nomor yang terakhir dikerjakan, walaupun mungkin gak benar semua, tapi kamu udah punya usaha untuk mengerjakan, punya sikap hati meresponi, dan itu adalah tanggung jawab. Kamu sudah melakukan sedikit tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Ada ujian, ada UTS, dan ada UAS, ada ulangannya. Pernah gak ada ulangan dadakan? Tiba-tiba guru, hari ini ulangannya, pasti gitu kan? Ya gak? Karena kan juga ngalamin, ya Bu, kok Ibu gak bilang-bilang gitu kan? Ya kalau bilang-bilang kalian pasti ada persiapan. Maksudnya guru tuh kalian tuh belajar nggak setiap hari gitu, tanpa dikasih tahu ada jadwal ulangan dadakan. Nah, ujiannya seperti apa? Mau ikut ujian apa enggak? Atau bolos aja? Atau ulangan, UTS atau UASnya bagaimana? Ditinggalin aja atau mau ikut ujian, walaupun mungkin kita nggak tahu nih sok jawabannya apa, tapi kamu berusaha untuk ikut ujian, kamu udah jadi sudah melakukan tanggung jawab kamu sebagai seorang pelajar. Nah, tinggal jawabannya benar atau salah, ya kan balik lagi, mau belajar apa enggak gitu kan? Ya. Terus ada absensi nggak? Ada absensi. Siapa di sini yang suka bolos? Jawab sendiri dalam hatinya. Absensi itu sekolah wajib nggak? Kalau sekolah mewajibkan semua siswanya untuk absensi, nah sikap hati kita seperti apa responnya? Ya datanglah setiap hari dan guru kita absen kita ada. Itu adalah respon kita dan kita sudah bertanggung jawab. Mudah? Gampang nggak? Apa yang kakak kasih contoh mudah nggak nih untuk dipahami? Mudah nggak? Mudah. Coba kalau mudah tolong kasih anggukan. Yang di belakang nggak ada anggukan? Oke. Nah, kita mau belajar dari Yesus itu kasih perumpamaan. Yang pertama di Matius 25 itu ngasih perumpamaan tentang talenta. Nah, kakak mau ngambil, kita bahas yang di Lukas ya. Itu hampir mirip perumpamaannya, hampir mirip tapi tidak sama. Tapi kenapa sih Yesus ngasih contohnya ngajar banyak orang pada zaman itu dengan perumpamaan supaya mudah dipahami? Gimana sih contoh orang bertanggung jawab? Ya, makanya Yesus ngajar tuh selalu dengan perumpamaan.
Kita baca dulu ya, yang ini sama-sama boleh bangkit berdiri semuanya dengan suara yang paling maksimal. Ya, kita baca dimulai dari alamatnya. Alamatnya mana ayo? Matius. Oke, bagus. 1, 2, 3. Matius 25 ayat 14. Sebab orang kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan percayakan hartanya kepada mereka. Oke, amin. Silakan duduk. Tuhan bilang gini, hal kerajaan surga itu seumpama apa? Orang yang berpergian ke luar negeri terus dipanggil hamba-hambanya. Nah, kakak mau kasih tahu bahwa tanggung jawab itu, kenapa kita perlu tanggung jawab? Karena kita ini kan diciptakan oleh Tuhan ya sedemikian rupa dengan sempurna. Tapi ingat, Tuhan tuh gak asal ciptain kita. Tuhan itu ciptain kita semua satu-satu itu pasti punya satu Tujuan. tujuan Kak Ayu lahir di dunia ini berbeda dengan tujuan Bang Yoel ada di dunia. Bahkan tujuan Sam juga beda dengan Bang Yoel walaupun adik kakak. Satu ibu, satu bapak. Itu tujuan Tuhan pasti beda. Apalagi yang bukan adik kakak, pasti beda. Nah, Tuhan itu akan panggil kita nih nanti. Tahun ini kan kita bahas legacy ya, warisan. Nah, warisan apa ya Tuhan paling yang Tuhan ingin berikan adalah keselamatan, betul? Keselamatan, makanya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Nah, pengen di dunia, Tuhan tuh bukan ingin menaruh kita di dunia itu untuk supaya kita nggak selamat, enggak. Tuhan itu mau kita selamat, saking sayangnya sama kita, makanya kita disebut umat kesayangan. Ingat, kita tuh umat kesayangannya Tuhan. Umat kesayangannya Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini ingin kita masuk kerajaan surga. Tapi harus ada waktu kita tinggal di dunia, hidup di dunia di bumi ini harus apa? Hidup yang bertanggung jawab. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus punya hidup yang bertanggung jawab. Kita baca, ya. Jadi ada janji Tuhan bahwa Tuhan itu ingin kita masuk dalam kerajaan surga, tapi kita perlu bertanggung jawab selama kita hidup. Gitu. Oke, kita baca ayat 19 sampai 16. Lukas 19 ayat 16. Kakak baca ayat 16, nanti kalian sama-sama baca ayat 17 ya. Orang ini ceritanya orang lagi pergi, ya tuannya lagi pergi keluar kota. Nanti kalian baca Lukas 19 ya. Di ayat sebelumnya ada satu perikop. Ini pergi terus ngasih ke hambanya masing-masing berapa? 1 mina. 1 mina. Kalau yang ketalenta kan ada 3 hamba, yang 1 hamba dikasih 5, yang 1 hamba dikasih 2, yang satunya lagi dikasih 1. Kalau yang ini hambanya masing-masing dikasih 1. Kok beda ya Kak ceritanya? Iya, tapi sama. Ya, kalau yang kemarin ngomongin 5 talenta itu ngomongin tanggung jawab juga, bahwa setiap Tuhan itu kasih tanggung jawab itu pasti sesuai dengan kapasitas orang masing-masing. Ada yang mampu 5, ada yang mampu 2, ada yang mampunya 1, gitu kan? Tuhan tidak akan kasih segala sesuatu itu lebih dari yang kita mampu. Nah, tapi ini ceritanya Tuhan tuh kasih masing-masing hambanya itu 1 mina. Ya, nggak ada yang lebih banyak. 1 mina artinya semua setara di mata Tuhan. Nanti ingat ya, baca ayat 17 ya. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatan itu, ada yang baik, kau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas perbuatan. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan kau selesaikan 5 kontrak. Oke. Jadi ada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Masing-masing itu sama, menerima minanya sama. Nah, yang 1 orang mungkin dengan kapasitasnya dia bekerja
lalu dia menghasilkan 10 mina. Lalu ini tuannya ini mengumpamakan Allah ya, Tuhan, Raja. Nah, terus Tuhan kasih kepercayaan kepada dia berapa? 10 kota. Nah, yang kedua itu sama juga dikasih 1 mina, lalu menghasilkan hanya 5 mina. Ada perbedaan nggak? Ada. Yang satu bisa menghasilkan 10 kali lipat, yang satu hanya bisa menghasilkan 5 kali lipat. Tapi Tuhan menghargai hal itu karena dia bertanggung jawab sama 1 mina ini dan dia bisa menjalankan 1 mina ini dan berhasil menghasilkan 5 mina. Lalu Tuhan mempercayakan 5 kota. Tadi dari ayat yang kita baca, 2 hamba ini disebut apa? Baik dan setia. Sama-sama, 1, 2, 3. 2 hamba ini baik dan setia. Siapa yang bilang? Tuannya, Tuhan yang bilang bahwa ketika ada 2 hamba yang bertanggung jawab, Tuhan mengatakan bahwa hamba ini adalah baik dan setia. Lalu kita baca ayat 20, kalian ayat 22 ya. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang benar, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Oke. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketakutan. Nah, hamba yang ketiga dikasih sama 1 mina, tapi dia menyimpannya di dalam sapu tangannya. Dia tidak mau bekerja, tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan bilang jahat dan malas, lalu dicampakkan hamba yang tidak berguna. Buat apa? Karena tidak berguna, tidak mau bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Tuhan bahkan bilang jahat dan sama-sama kita bilang jahat dan malas. Malas untuk kerja karena hatinya tuh jahat gitu. Jahat ya, tahu jahat gak? Jadi hamba yang satu ini tuh punya pikiran yang negatif terhadap Tuhan. Tuhan ngapain aku? Tuhan cuma ngapain aku kerja capek-capek? Ngapain aku kerja capek-capek untuk Tuhan? Nanti aku balikin ke Tuhan. Lebih baik udahlah aku nggak ngapa-ngapain, nggak kerja. Dan akhirnya ketika tuannya datang meminta pertanggungjawaban, nggak ada hasilnya karena kemalasannya, disebut jahat. Karena punya hati yang jahat, punya pikiran yang jahat sama Tuhan, nanti Tuhan ambil, nanti aku melakukan ini, melakukan itu juga untuk Tuhan. Padahal segala apa yang kita lakukan itu pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Jahat gak pikirannya? Jahat. Ada gak di dalam diri kita? Ngomong sama hatimu masing-masing ya, sama dirimu sendiri. Nah, jadi kita tuh perlu apa sih? Perlu karakter yang baik dan setia. Nah, ketika kita mau melakukan tanggung jawab kita dengan hati yang baik itu hati yang gimana? Hati yang tulus aja gitu. Nggak ada intrik, nggak ada apa ya? Nggak ada rencana busuk gitu. Kalau Tuhan percayakan segala sesuatu nih, kayaknya pasti banyak dipercayakan Tuhan sesuatu ya. Ya enggak? Selain pendidikan, selain sekolah, ada yang dipercayakan sama orang tuanya apa? Ada kalau di gereja, ada yang dipercayakan pelayanan apa? Ya kan? Ya kan? Ya enggak? Nah, kita tuh baik, kita perlu hati yang baik, hati yang tulus aja. Misal, kalau sekolah, ya tulus aja sekolah gitu. Baik aja hatinya. Terus perlu setia, karena kalau nggak setia kita, ya kalau absen kan perlu kesetiaan ya, perlu tekun ya nggak? Tekun absen. Kalau kita nggak tekun artinya kita absennya bolong-bolong, artinya kita apa? Bolos, itu nggak bertanggung jawab. Dan kalian tahu nggak bahwa kita setia sama perkara kecil
waktu kita bisa setia dan taat sama perkara yang kecil, Tuhan itu sedang membentuk karakter kita supaya karakter kita itu siap untuk menerima hal yang besar. Makanya tadi hamba yang pertama disiapkan nih. Hamba yang pertama itu disuruh untuk dikasih 1 mina, kamu bekerja ya. Tuhan lihat bahwa hamba yang pertama bisa menghasilkan 10 mina. Lalu dia diberikan kepercayaan yang lebih besar. Bukan cuma mina yang dipercayakan, tapi menguasai berapa? 10 kota. Yang 5 dikasih kekuasaan untuk menguasai 5 kota. Yang 1 nggak dapat apa-apa. Tidak dipercayakan hal yang lain. Karena untuk hal kecil aja dia nggak bertanggung jawab. Bagaimana Tuhan akan memberkati hal yang lebih besar? Kalau sedikit-sedikit kita udah ngomel-ngomel, udah ngeluh. Kalau sedikit-sedikit, nggak mau Tuhan. Mungkin hamba yang kayak hamba terakhir nggak bilang nggak mau sih, dia terima-terima aja ya udah. Tapi terus masukin sapu tangan, terus mungkin dia masukin sapu, dianya ngapain? Mungkin malas kan, pasti malas-malasan gitu kan. Tidak menghasilkan apa-apa, tidak bisa bertanggung jawab pada hal yang kecil, Tuhan nggak akan bisa Tuhan tidak akan mungkin ngasih hal yang lebih besar. Karena hal yang kecil itu Tuhan lagi mempersiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Tapi kalau yang hal kecil kita gagal, artinya kita belum siap untuk menerima hal yang lebih besar. Makanya kenapa kalau sekolah itu dimulai dari TK, nanti TK belajar, ada tingkatannya kan? Kalian sekolah nggak ujuk-ujuk SMA kan? Yang kuliah kan nggak mungkin ujuk-ujuk kuliah kan? Pasti dari TK dulu, dari kecil. Karena kapasitasnya juga kalian masih usianya 5 tahun ya, maksudnya harusnya memang kapasitasnya TK dulu. Kan nggak mungkin usia 5 tahun langsung kuliah, ya nggak nyampe otaknya, pikirannya, belajarnya berat, nggak nyampe untuk usia 5 tahun. Nah, ada tahapnya, dikasih tanggung jawab yang kecil dulu di sekolah TK dulu, SD, SMP, SMA. Nah, apa sih tanggung jawab kita? Coba direnungkan masing-masing. Kalian punya tanggung jawab apa di sekolah? Kalian punya tanggung jawab apa di rumah? Atau kalian punya tanggung jawab apa di gereja? Atau kalian punya tanggung jawab apa di lingkungan teman kalian? Udah direnungkan? Udah dapat nih? Masing-masing? Di rumah apa? Di sekolah? Di mana lagi? Di gereja? Di mana lagi? Kalian nggak tahu di mana lagi, tapi kalian yang tahu, karena yang mengerti kehidupan kalian. Ada yang tahu? Udah? Disimpan dalam hati? Sudah ditulis? Dalam hati nih? Udah ya? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Kita udah baik dan setia belum? Dijawab ya. Kalian sudah baik dan setia belum? Sudah tulus belum hatinya mengerjakan hal tersebut? Sudah setia belum mengerjakan hal tersebut? Yang jawab diri kalian sendiri. Nah, kita mau belajar dari Yosua sekarang. Yosua itu siapa? Yosua itu tadi seperti lagu Panglima Israel. Tapi dia tuh nggak ujuk-ujuk jadi panglima. Dia tuh nggak ujuk-ujuk jadi panglima. Kita mau belajar. Yosua itu dari suku Efraim, salah satu suku bangsa Israel. Keluarganya adalah keluarga budak waktu di Mesir. Ya, jadi saat itu mungkin Yosua masih usianya masih balita atau masih anak-anak lah. Anak-anak, tapi waktu Yosua lahir pada saat itu melihat bangsanya dalam perbudakan. Kita pernah belajar sejarah Indonesia pernah jadi budak oleh bangsa Belanda gitu ya. Ngeri nggak? Disuruh kerja tapi nggak dibayar. Kerja rodi, kerja apa lagi? Apa ya?
namanya, kakak lupa ya, ada kerja paksa, tapi intinya mereka disuruh kerja tapi nggak dibayar, hanya dikasih makan, nggak bisa menghasilkan uang, nggak bisa kaya. Namanya budak mah nggak bisa kaya, diperbudak oleh bangsa Israel. Dan Yosua pada saat dari masa dia lahir, dia melihat itu bahwa keluarganya jadi budak. Dan ingat nggak bahwa ketika itu Musa dipanggil Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, tahu ya ceritanya? Sampai Musa membelah laut Teberau, tahu nggak? Sebelum itu apa? Ada tulah, ya. Ada berapa tulah? Ada 10 tulah. Nah, tulah yang terakhir apa? Anak sulung mati. Nah, kalau dari sejarah yang dicatat ya, dari kalau baca keturunannya Yosua itu anak pertama, jadi bapaknya langsung, keturunan bapaknya itu langsung Yosua yang disebutkan, jadi nggak ada yang sebelumnya, nggak ada, tapi yang di bawahnya juga nggak disebutkan lagi ada adik-adiknya apa enggak. Tapi dari keturunan bapaknya Yosua, Nun, itu langsung Yosua, jadi bisa disebut bahwa Yosua itu anak sulung. Yosua adalah anak sulung yang selamat dari tulah ke-10. Sedangkan anak sulung bangsa Israel mati semua, termasuk anak sulung Raja Fir'aun pada saat itu mati. Tapi anak sulung bangsa Israel itu selamat semua. Karena apa? Karena siapa? Tuhan. Kan Tuhan memerintahkan Musa untuk setiap kemah pintu rumah dikasih darah domba. Jadi ketika roh pencabut nyawanya datang, yang ada darahnya dilewatin. Nah, semua bangsa Israel tuh seperti itu dilewatin. Jadi selamat semua anak sulungnya. Dan Yosua menyaksikan mukjizat yang Tuhan lakukan itu dari dia kecil. Dan dia selamat. Dari menyaksikan mukjizat Tuhan, menyaksikan betapa Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan itu tumbuh, itu timbul, bertumbuh karena menyaksikan kebesaran Tuhan kepada bangsa Israel, dan termasuk salah satunya adalah Yosua. Dan namanya budak itu nggak indah ya, nggak ada yang indah ya nggak, yang ada sengsara. Dan Yosua hidup di dalam kesengsaraan itu, jadi masa kecilnya nggak indah. Jadi kalau ada yang bilang, Kak, masa kecil aku nggak indah, jadi wajar dong aku ngerokok, wajar dong aku narkoba, wajar dong aku masuk dalam pergaulan yang buruk. Nggak wajar. Kita mau merusak hidup kita saat ini tuh bukan berdasarkan masa lalu kita di masa kecil. Itu pilihanmu sendiri. Sama seperti Yosua memilih. Masa kecilnya nggak indah, nggak ada indah-indahnya. Mungkin Yosua waktu kecil udah disuruh jadi budak juga, mungkin. Tapi dia memilih untuk tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap percaya lewat apa? Lewat iman. Nah, kakak mau bagikan bahwa sesuatu, kalau ada iman yang bertumbuh, artinya ada iman yang hidup. Kalau iman kita nggak hidup, artinya iman kita mati. Karena segala sesuatu yang hidup itu pasti bertumbuh. Amin. Jadi iman kita perlu punya iman yang berjuang. Bukan iman yang hidup itu berjuang kan? Kita sekarang hidup nih, berjuang untuk hidup nggak? Untuk makan, nanti kalian udah lulus, mas bekerja kan? Bekerja itu kan berjuang untuk tetap hidup, ya enggak? Kan kita nggak mungkin dong lama-lama tetap selamanya nebeng nebeng sama orang tua dikasih makan, ya enggak? Kan tetap mau cari, ada keinginan untuk kerja kan? Untuk hidup, ya enggak? Untuk bisa cari makan sendiri. Kalau syukur-syukur bisa kasih uang sama orang tua, bantu orang tua. Berjuang, ayo dong berjuang. Iman juga perlu diperjuangkan. Berjuang untuk dengerin firman, datang ke gereja, ikut pemuritan, atau baca firman sendiri di rumah, berjuang berdoa sendiri, berjuang juga untuk bisa melakukan
Gak cukup cuma mauan dengar, tapi harus ada perbuatan, karena iman tanpa perbuatan mati. Dan itu dimulai dari pendengaran. Semakin kita banyak mendengar firman Tuhan, iman kita itu akan semakin bertumbuh, semakin kuat percayanya sama Tuhan. Semakin kita banyak dengar firman, semakin kita banyak mendengar dengan membaca Alkitab. Makanya baca Alkitabnya dengan suara yang keras supaya telinga kita dengar. Karena waktu telinga kita dengar, iman kita bisa timbul. Yosua mendengar, bahkan menyaksikan, melihat perbuatan Tuhan, melihat bangsa Israel keluar melewati danau Keberau dibagi dua, dibelah menjadi dua. Mukjizat Tuhan luar biasa. Yosua lihat itu. Yang kedua, kita baca sama-sama judulnya ya. 1, 2, 3. Yosua adalah abdi Musa sejak masih muda. Waktu masih muda, mungkin sekitar belasan atau 20-an, udah jadi abdi. Ini dia ayatnya. Ini karena nggak ngomong asal, tapi ada ayatnya. Sejak masih muda, tahu abdi nggak? Abdi itu apa? Abdi. Bukan, itu bahasa Sunda. Bahasa Indonesia apa? Ini ngomong bahasa Indonesia. Abdi itu apa? Bawahan. Ya, betul. Apa lagi? Kurang tepat. Apa lagi? Pendamping. No, kurang tepat. Pelayan. Apa lagi? Kalau zaman sekarang disebutnya apa? Pembantu. Sejak masih muda, nggak ujuk-ujuk jadi panglima Israel, apa bilang kan? Ya, jadi pelayan siapa? Musa, orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ini ada ceritanya, ya. Jadi tugas Yosua itu sebagai pelayannya Musa tuh apa aja? Jadi Yosua itu pernah tuh menemani Musa. Jadi tiap kali Musa mau bertemu dengan Tuhan kan di Gunung Sinai ya. Itu selalu bareng sama Yosua. Yosua nemenin, tapi Musa selalu bilang, "Kamu tunggu di sini ya." Waktu menerima loh batu juga gitu, kamu tunggu di sini. Musanya lanjut naik ke gunung. Selama 40 hari, 40 malam. Bayangin Yosua ditinggal di tengah jalan selama itu, teman-teman. Ditungguin. Nah, berpikir itu si Yosua bawa bekal nggak ya? Bawa bekal makanan nggak sih? Itu sih nggak kepikirin gitu ya. Tapi kayaknya mungkin bawa sih berbekalan makanan mungkin. Kalau nggak ya dia nyari di tengah. Mungkin dia ke warteg gitu ya, atau ke warung kopi yang ada di situ gitu kan, kalau ada gitu kan ya. Gak tahu juga ya ada apa enggak. Tapi yang pasti aku berpikir, wow, setia banget ya. Yosua ini sebagai pelayannya, sebagai hambanya Musa itu setia. Terus ini ada satu hal nih, kemah. Jadi ada kemah pertemuan di mana Musa juga itu bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak selalu ke gunung. Nah, Yosua itu tuh selalu dia menjaga pintu kemah, sekalipun Musanya udah pulang. Jadi dia jagain pintu kemah pertemuannya. Setia di menanti itu ya. Terus pernah berbuat salah juga loh. Jadi seketika ada kejadian, ada beberapa orang kepenuhan oleh Roh Allah, lalu berbicara penuh gitu ya, berbicara seperti ya maksudnya orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah. Lalu Yosua bilang ini ke Musa gitu, mungkin nggak panggil Musa ya, Tuhan, karena kan Tuhan ya, Tuhan, itu tuh orang itu tuh ada 2 orang tuh yang kepenuhan Roh Allah, coba Tuhan tegur, katanya gitu, kata Yosua. Terus Musa bilang gini, jangan kamu tegur, Tuhan itu bisa pakai siapa aja. Kalau Tuhan mau pilih kedua orang itu untuk kepenuhan ya nggak apa-apa. Jadi ada karunia kenabian. Nah, itu tuh maksudnya Yosua tuh yang membela tuannya, bahwa yang Tuhan pilih jadi nabi itu adalah Musa aja.
Jadi jangan ada orang lain. Terus Musa tegur Yosua, enggak, jangan seperti itu Yosua. Tuhan tuh bisa pilih siapa aja untuk jadi nabinya Tuhan. Bisa salah juga, bisa salah. Ditegur, tapi Yosuanya nggak berontak. Dia terima teguran dari Musa. Nah, itu ya sebagai api ya. Nah, dipercayakan lagi sama Musa, Yosua jadi apa? Seorang prajurit. Nah, makanya ada lagunya jadi panglima. Kan dari prajuritnya nggak terus jadi panglima, pasti dari prajurit yang rendah dulu. Dia belajar dulu cara berperang. Dari prajurit yang paling belakang gitu kan, yang paling rendah dulu. Nah, lama-lama dia memimpin bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Jadi Yosua punya kemampuan berperang. Nih, perintah Musa kepada Yosua. Kalau baca ayat 10, kalian baca ayat 13 ya. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Karena Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan menang. Yes, menang atas bangsa Israel. Itu Yosua. Karena dia setia jadi pelayan. Dimulai dari pelayan loh ya. Dimulai dari masa mudanya di pelayan loh. Diangkat Tuhan. Dipercayakan yang lebih besar adalah jadi prajurit, jadi panglima yang memimpin bangsa Israel berperang. Nah, ada hal yang lebih besar lagi yang dipercayakan Tuhan. Yang keempat, jadi mata-mata tahu cerita 10 pengintai. Jadi ceritanya gini, nah Tuhan tuh kan udah kasih lihat nih, ini tanah perjanjian ya, tanah perjanjian yang apa namanya, yang telah dijanjikan kepada bangsamu, gitu kan. Nah, Musa tuh atas perintah Tuhan yang pasti disuruh mengintai dulu. Ada 12, bukan 10, tapi 12 pengintai. Nah, 12 pengintainya salah satunya adalah Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua. Terus suruh mengintainya berapa lama ya di sini? 40 hari. Nih, mengintai tanah Kanaan selama 40 hari. Karena sebelum mereka merebut tanah itu tuh mereka harus lihat dulu orang-orang yang tinggal itu seperti apa, tanahnya seperti apa. Terus hasil pengintaian nih, negeri tersebut itu sangat-sangat baik tanahnya, berlimpah susu dan madu. Nah, tapi ada 10 pengintai yang membawa berita negatif. Dari 12 orang, ada 10 yang membawa berita negatif. Tahu nggak bahwa di sana itu orangnya tinggi-tinggi, tubuhnya besar-besar, terus banyak yang jagain lagi di pinggir-pinggirnya. Kayaknya kalau kita mau merebut tanah itu, kayaknya kitanya yang bakal mati katanya gitu. Nah, sedangkan 2 orang pengintai Yosua dan Kaleb itu membawa berita yang positif. Kok bisa ya? Ada 12 orang, yang 10-nya bawa yang negatif, 2-nya bawa yang positif. Kok beda? Kok bisa beda? Padahal mereka mengintai tanah yang sama. Yosua bilang gini, ya betul. Tanah itu tanah yang sangat-sangat baik, sangat subur tanahnya, banyak susu, banyak madunya. Kayak kalau kita ke sana kita bisa makmur. Seperti itu. Nah, kita baca ya, kakak seperti biasa, kakak duluan nanti baru kalian. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ini kata Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telah habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, jangan takut kepada mereka. Ada perbedaan dari 10 dan 2 orang. Yang 2 orang, ingat, Kakak bilang tadi Yosua itu melihat Tuhan dan imannya bertumbuh. Dengan imannya Tuhan bilang, mereka itu udah gak ada yang jaga, udah pada pergi semua. Tapi kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ketika kita nanti menyerbu, kita pasti menang. 2 orang itu yang membawa berita positif itu yakin dengan iman bahwa Tuhan menyertai. Ya, Tuhan menyertai dan mereka pasti menang. Ada yang beda? Yang satu pesimis, yang satu optimis. Sedang menghadapi sesuatu yang
10 orang itu sangat-sangat pesimis ketika melihat banyak orang raksasa di sana. Tapi yang hanya 2 orang, salah satunya Yosua, yang punya iman bahwa mereka akan menang. Luar biasa bukan? Banyak kayak kita gitu kan, sebagian besar orang akan melihat yang negatif. Kita juga jangan karena semua orang lihat yang negatif jadi kita ikutan negatif. Enggak, kita bisa memilih pilihan kita bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang menyertai, yang sanggup membuat kita bisa menang. Kita belajar dari Yosua itu punya hati yang baik, punya hati yang tulus, terus setia pada perkara yang kecil, lalu melihat dengan iman. Yosua lihat dengan matanya bahwa betul ada raksasa yang besar di tanah Kanaan, tapi Yosua juga bisa melihat dengan iman bahwa sekalipun ada raksasa yang besar, bangsa Israel mampu menang. Karena Tuhan sudah janjikan tanah Kanaan. Artinya Tuhan yang kasih, berarti Tuhan akan bertanggung jawab dong harusnya. Dia nggak kasih kemenangan. Tapi kitanya mau bertanggung jawab juga nggak? Mau meresponi tanggung jawab yang Tuhan percayakan nggak? Jadi Tuhan itu juga nggak ujuk-ujuk, Tuhan janjiin tanah Kanaan, terus masuk itu kan lewat gerbang temboknya, wah akan diterima dengan baik dengan orang-orang yang tinggal di situ. Enggak, harus ada perjuangan, harus ada tanggung jawab. Sama kita juga di dunia seperti itu. Gak, oke, kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku selamat, namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Oke, aku masuk kerajaan surga ketika aku meninggal dunia. Tapi waktu kita terima ya Tuhan Yesus sampai kita meninggal dunia, ada berapa waktu? Apakah kita hidup dengan bertanggung jawab apa enggak? Ada usaha apa enggak? Ada perjuangan apa enggak? Tanggung jawab itu penting. Belajarlah bertanggung jawab sama diri sendiri. Apa yang mungkin Tuhan, ya aku kurang bertanggung jawab, gak apa-apa. Kalau di masa lalu kita kurang bertanggung jawab, Tuhan bilang gak apa-apa. Oke, akui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku kurang bertanggung jawab dalam hal ini, gak apa-apa. Tuhan mengerti. Mungkin kita kemarin gak mengerti belum mendapatkan hal yang ini, jadi kita belum ngerti cara bertanggung jawab. Kenapa sih saya harus bertanggung jawab? Tapi mulai hari ini yuk sama-sama kita perbaiki diri